Saudari dan saudara sekalian, tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama seorang yang menderita penyakit kusta disembuhkan. Dalam Injil kita dengarkan ada 10 orang kusta. Orang kusta tidak boleh dekat dengan orang lain sebab penyakit kusta itu penyakit menular. Karena itu mereka berdiri agak jauh dari Yesus. Dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka itu minta dengan sangat supaya mereka disembuhkan daripada penyakit kusta itu. Sebab mereka dikucilkan. Kusta dilihat itu sebagai dosa. Mereka itu tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Mereka itu tinggal di perkampungan sendiri. Dan kalau Yesus bisa menyembuhkan mereka, mereka boleh memulai suatu kehidupan yang baru. Bagi saya, angka 10 memainkan peran yang penting. 10 orang kusta. Mungkin kalian tahu berapa perintah Allah? 10. 10 itu angka kepenuhan. Berarti itu 10 orang kusta menjadi lambang untuk kita semua. Mungkin saya mau katakan kepada kita sekalian, termasuk saya sendiri, kita semua juga orang kusta. Jadi banyak hal dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya dalam hati kita menjadi kotor juga. Kita benar-benar perlu uluran tangan daripada Yesus, uluran tangan daripada Allah. Kalian sudah lihat saya bawa satu backpack. Dan ini backpack kehidupan. Setiap saudari dan saudara yang hadir sekarang ini, kaum muda, yang tua rambutnya putih, ibu bapak, semua membawa backpack kehidupan. Frater, mari. Tolong pakai backpack ini. Ini putih dan orange cocok ya. Nah, itu dia. Nah, ini kita jujur saja. Ini yang sudah tua, pasti banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Dan semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita masukkan dalam backpack kehidupan kita. Boleh bilang, umpamanya suami istri itu berselisih, lalu terjadi heboh di dalam keluarga. Apa yang terjadi di situ, mau tidak mau, pasti dimasukkan dalam backpack kehidupan kita. Nah, kalau backpack kehidupan kita ada banyak peristiwa, pelan-pelan backpack kehidupan kita menjadi berat. Oleh karena itu, saudari dan saudara, kita perlu membuka backpack kehidupan kita. Berani membukanya. Iya, saya buka ya. Ini. Lalu lihat ke dalam. Ada banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di masa lalu yang belum dikeluarkan dari backpack kehidupan. Masih diingat terus, disimpan dalam hati. Seringkali dalam kehidupan kita terjadi permasalahan. Kita telan. Akhirnya siapa yang sakit? Kita sendiri yang sakit. Oleh karena itu, saudari dan saudara, pada waktu tertentu kita perlu menyadari bahwa, dan persis pada hari ini 10 orang kusta ini, saya tanpa pengecuali termasuk orang kusta itu. Dan kalau kita mempunyai kerendahan hati, biar dari jauh kita berteriak kepada Yesus, "Yesus, tolonglah kami,
kasihanilah kami. Mungkin sudah pernah ambil langkah, mungkin pernah berusaha, tetapi belum bisa itu dilepaskan. Belum bisa dikeluarkan sampah-sampah yang ada dalam backpack kehidupan kita masing-masing. Langkah yang pertama yang paling hakiki, jangan kita tunjuk jari kepada orang lain. Sobat, kamu bisa mengubah sikap sifat Bapa? Tidak bisa. Kalau begitu kamu lemah ya, tidak bisa. Kamu bisa mengubah sikap sifat Mama? Enggak bisa. Memang kita tidak mungkin mengubah sikap sifat orang lain. Sehingga tidak ada gunanya kita tunjuk-tunjuk jari kepada orang lain. Kita hanya bisa mengubah siapa? Diri sendiri, betul. Terus ini kalau terjadi sesuatu di dalam hidup bersama, di dalam keluarga atau antar keluarga, selalu jangan itu mempersalahkan orang lain. Karena orang lain tidak mungkin kita rubah sikap sifatnya. Kita hanya bisa mengubah diri aku sendiri. Berarti aku membuka backpack kehidupan saya. Saya melihat di dalamnya, banyak sekali sampah. Justru sampah itu menjadi busuk. Sampah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita terbelenggu. Makin tak berdaya. Akhirnya putus asa, putus harapan, duduk saja. Lalu kita bisa berdoa, berlutut berdoa, minta Tuhan tolong. Memang Tuhan membantu kita. Tetapi 100% daripada Tuhan, 100% daripada kita manusia. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati untuk mengintrospeksi dirinya sendiri dan bertanya kepada diriku sendiri, apa kontribusi saya sehingga masalah itu terjadi? Karena yakinlah, dalam hidup bersama ini pasti tidak bisa 100% kesalahan orang lain. Selalu ada 70, 30, 60, 40, 50, 50. Kadang-kadang ya itu macam-macam. Tetapi yang penting kita perlu kerendahan hati. Mau membuka diri. Mau membuka, rela membuka backpack kehidupan saya masing-masing. Lalu muncul sampah. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu introspeksi. Tanyakan kepada diriku sendiri apa kontribusi saya. Lalu setelah mengadakan introspeksi, sudah tenang dalam dirinya, tahu kekhilafan dan kesalahan saya, lalu buat apa dengan itu? Kemudian buat apa? Langkah berikut itu apa? Saya tahu, saya sadari, aduh saya khilaf, saya salah jalan, aduh saya berdosa. Walaupun kita tidak setia sama Allah, ingat Allah tetap setia kepada kita. Bacaan yang kedua, Allah tidak pernah akan tinggalkan kita. Kita menyadari, ya saya khilaf. Lalu buat apa? Harus mengayunkan langkah. Kalau suami salah terhadap istri, bertemu dengan istri empat mata dan mengatakan, maaf atas segala kekhilafan yang saya buat di masa lalu. Bagus. Bagus.
Bagus Bapak? Nggak bagus. Laki-laki biasanya takut jatuh gengsi. Biasanya bicara umum. Biasanya itu tidak mau katakan itu apa yang persis terjadi. Karena takut harga diri jatuh. Di hadapan Tuhan kita tidak usah takut jatuh gengsi. Tidak bisa. Tuhan itu pasti akan mengangkat kita. Borok-borok apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita dengan tulus dan ikhlas mau introspeksi diri. Lalu kita pergi kepada orang. Lalu ibu tanganmu. Berani mengatakan begini. Ibu, 2 minggu lalu saya masuk ke dalam rumah. Wajah saya tidak bersahabat. Lalu saya katakan begini, gini. Aduh, saya menyakiti hati kamu. Maafkan saya. Saya tahu itu perbuatan tidak baik. Saya menyakiti hati kamu sungguh-sungguh. Maafkan saya. Bagus atau tidak? Ya, ibu bilang menurut saya bagus. Berani mengatakan apa adanya. Dan kalau berani mengatakan itu kepada anggota keluarga Anda sendiri, Anda mengambil keluar sampah dari backpack kehidupan. Hidup menjadi lebih ringan. Yakinlah, Tuhan tetap akan hadir dalam perjuangan dalam usaha kita ini. Tapi kita harus mau melangkah. Jangan kita hanya harapkan Tuhan saja. Tuhan mengubah hati daripada suamiku atau daripada anakku atau kita sendiri perlu melangkah. Dan kalau kita melangkah, Tuhan bekerja jauh lebih dahsyat. Dan akhirnya apa yang akan kita capai? Pertama, backpack kehidupan kita menjadi makin ringan. Kalau kita solving problem, kalau kita selesaikan problema dengan meminta maaf dengan tulus dan ikhlas, bukan umum, tetapi mengatakan ini dan itu, itu yang terjadi, kalian akan dirangkul oleh Tuhan. Boleh memulai suatu kehidupan yang baru. Kustanya yang ada pada diri kita akan hilang, akan dibersihkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus berani. Saya ratusan ribuan kali counseling keluarga. Saya belum pernah lihat satu keluarga pun yang hidupnya mulus. Luar biasa, tidak ada. Puji Tuhan tidak ada. Sebab kalau ada, orang sombong, tinggi hati, minta ampun. Puji Tuhan, kita semua yang hadir di sini alami kesulitan, masalah, macam-macam. Kenapa saya bilang puji Tuhan? Justru melalui kesulitan dan kesusahan yang kita alami dalam keluarga kita, kita bisa mengakarkan hidup kita lebih mendalam. Pada siapa? Bukan pada ego aku, bukan pada kehebatan aku. Yes, aku bisa. Bukan. Kita mengakarkan hidup kita lebih mendalam pada Dia, pada Yesus. Saya lihat mama yang duduk di sana angguk-angguk ini. Tapi kita akan dibebaskan dari belenggu. Kalau aku mau bertitik tolak dari diriku sendiri, akui kerapuan Anda, baru Anda akan merasakan betul-betul suatu pembebasan yang sejati. Lalu Anda bicara dengan istri, 1-2 kata sudah cukup, pasti itu akan dirangkul. Oleh karena itu saudari dan saudara, backpack kehidupan kita yang ada di sini, saya tutup lagi ya. Ini. Mari dalam minggu yang akan datang ini kita introspeksi diri.
Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kita. Jangan malu. Pandang dengan mata dan hati terbuka. Supaya Anda mendapat kekuatan sungguh-sungguh untuk bicara empat mata dengan suami, istri, atau dengan anak. Kadang-kadang ibu ya, kalau bicara dengan anak bicara duluan itu. Lalu kalimat belum selesai, lalu sudah mulai intervensi. Mari kita jadi pendengar yang baik. Jangan kita ngomong kalau anak masih berbicara, atau kalau istri masih bicara, suami jangan omong dulu. Mari kita dengarkan. Nah, kalau kita dengarkan, Tuhan akan menyembuhkan kita. Seperti Tuhan menyembuhkan orang kusta. Kita bekerja sama dengan Yesus. 100% Yesus, 100% manusia. Kalau kita tidak melangkah, Yesus tidak bisa buat banyak. Dan terus terang saya mau katakan, banyak orang jadi sakit karena luka batin, karena sampah. Apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa disolving, tidak bisa diselesaikan, sehingga akhirnya ini badan dan jiwa satu toh. Ini balance itu sudah mulai hilang. Akhirnya jiwa jadi sakit. Kalau jiwa sakit, badan ikut serta sakit. Saya lihat banyak mukjizat. Ada seorang ibu 75 tahun, 35 tahun cancer. Barusan dari Singapura dapat berita sudah bersih lewat PET scan itu. Mengapa? Memang ada kemo rohani. Saya beri kemo rohani. Dia dapat puluhan kemo dari itu dokter. Ada juga itu radioterapi. Batok otak itu tidak ada lagi. Kulit ditarik begini. Tetapi bisa survive 35 tahun. Dokter siapa? Saya bertemu tidak mau percaya. Orangnya bisa survive karena apa? Karena dia tulus dan ikhlas meminta maaf kepada suaminya. Luka batin yang ada dalam dirinya ini disembuhkan karena ibu itu mau melangkah, mau meminta maaf, mengampuni suaminya pula. Dan kalau demikian, Tuhan bekerja dahsyat banget. Mari kita jadi rendah hati. Mari kita berusaha dengan tulus dan ikhlas. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan khawatir saudari dan saudara. Mukjizat banyak saya lihat. Tetapi kita harus berrekonsiliasi. Berani mengangkat sampah kehidupan kita. Dan dengan demikian hidup kita menjadi jauh lebih indah. Hidup kita menjadi makin ringan. Selamat berjuang. Kalian tidak sendirian. Tuhan pasti ikut menunjang kalian. Tidak usah ragu-ragu. Tuhan tetap setia, walaupun kita tidak setia. Kita satu pun, termasuk saya, frater juga tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang membenarkan kita. Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Selamat berjuang. Selamat, dengan Tuhan kalian pasti bisa. Asalkan mau memulai. Lihat diri, akui kekhilafan dan kerapuan kalian. Semoga Tuhan menyertai kalian sepanjang minggu ini. Amin.